وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang tabungan. Ketika seseorang nabung, kemudian dia mendapatkan keuntungan yang dinamakan dengan bunga, atau di beberapa lembaga keuangan dinamakan dengan sistem wadiah, simpanan. Kemudian orang tidak mendapatkan apapun, atau istilahnya ada namanya bagi hasil. Bagi hasil orang yaitu dinamakan dengan mudharabah. Istilahnya namanya mudharabah. Kemudian orang yang mudharib atau orang yang menaruh uang, dia bisa mendapatkan keuntungan. Jadi di sini ada beberapa istilah yang berkembang. Kita akan mendudukan di sini dan kita akan memahamkan hakikat akad masing-masing. Baik itu dinamakan dengan tabungan, kemudian keuntungan yang didapatkan namanya bunga, atau namanya bagi hasil. Bagi hasil sehingga orang ketika dia menaruh uang, dia mendapatkan keuntungan persentase dari bagi hasilnya, atau dalam bahasa Arab namanya mudharabah, atau dinamakan juga dengan titipan, dinamakan akadnya dengan wadiah. Ini yang akan kita dudukkan, itu hakikatnya itu apa ini, yaitu hakikat nabung itu apa sih hakikatnya itu, akadnya itu apa. Dari akadnya ini nanti kita akan melihat keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menaruh uang di situ, ini uang apa, yaitu keuntungannya itu ini apa hukumnya. Jadi hukumnya apa? Maka di sini kita akan dudukkan beberapa akad, kemudian saya gambarkan sedikit. Setelah itu nanti kita bisa memahami dari macam-macam akad ini. Intinya yang perlu kita pahami di sini, kita jangan terpaku dengan lafadz atau penamaan. Mau dinamakan dengan tabungan, atau namanya simpanan, atau namanya bagi hasil, entah keuntungannya itu dinamakan bunga, atau namanya bagi hasil, atau apa sajalah itu. Kita jangan terpaku ke situ. Sehingga jangan sampai seakan-akan kita katakan pokoknya bunga itu riba. Kita katakan bunga itu maksudnya apa gitu. Sehingga kita itu jangan ke lafadznya. Jadi setiap bunga itu pasti riba, bukan. Hakikatnya apa? Bunga itu maksudnya apa gitu. Sehingga kita dudukkan semuanya itu kepada hakikat masing-masing. Di sini ada beberapa akad yang hampir mirip, cuma pengen tak gambarkan. Ada 6 akad. Dan mirip, maksudnya cuma saya gambarkan ini akad-akad 6 ini nanti kita terapkan untuk kita nabung di lembaga keuangan itu masuk yang akad mana ini. Ada namanya wadiah. Jadi akad namanya wadiah atau simpanan. Ada akad namanya ijarah, sewa. Ada akad namanya mudharabah, yaitu mudharabah itu tanam saham. Ada akad namanya al-qard, utang piutang. Ada akad namanya i'arah, pinjaman, yaitu seseorang meminjam. Ada akad namanya rohn. Rohn itu gadai, yaitu dia menggadaikan atau dia itu menjaminkan, jaminan. Perhatikan di sini berarti ada 6 akad dan ini hampir mirip. Ini hampir mirip, nanti semuanya ada konsekuensinya masing-masing.
Istilahnya gini, ini saya gambarkan ya. Saya punya HP. Ini saya punya HP. HP atau uang lah, kita punya uang, antum punya uang atau HP atau barang lah itu. Antum taruh ini ke orang lain. Ini ditaruh ke orang lain. Saya HP ini tak taruh ke si A. HP saya serahkan kepada si A. Konsepnya apa ini? Antum itu menyerahkan itu atas nama apa masa itu? Akadnya itu. Kalau akadnya itu, A tolong HP saya nitip. Masih nitip itu apa? Taruh di tempat yang aman karena saya mau keluar kota. Sehingga si A itu ngambil HP saya, kemudian HP saya ditaruh tempat yang aman, di lemari, dikunci. Si A juga tidak megang HP saya sama sekali, tidak memanfaatkan sedikit pun, karena itu amanah. Ini namanya amanah, tidak memakai sama sekali. Sehingga barang saya masih tetap itu barang saya. Cuma sekarang saya titipkan di si A. Akad seperti ini, model seperti ini namanya wadiah. Seperti misalkan saya punya uang 1 juta misalkan atau 1 miliar, saya mau keluar kota. Akhirnya saya datang kepada teman akrab saya mau keluar kota, tolong ini disimpan. Simpan di tempat yang aman, karena saya belum tahu tempat yang aman. Saya masukkan ke bank lagi ada masalah misalkan itu. Saya tolong ini simpankan. Akhirnya sama teman saya itu uangnya dibungkus rapi, kemudian masukkan koper, kemudian disegel, masukkan ke dalam lemari, tutup kencang. Dan orang itu hanya amanah, dia ini akadnya amanah, penjagaan. Nah, seperti ini, model seperti ini itu dinamakan dengan titipan, namanya wadiah. Ini namanya wadiah. Faham ya, ini pertama ya, pertama. Atau yang kedua, macam yang kedua. Saya punya HP. HP saya tak taruh ke teman saya. Kamu mau pakai HP saya enggak? Oh ya, saya lagi butuh HP ini. Oke, ini HP tak sewakan ke kamu selama sepekan. Kamu boleh pakai apa saja, tapi bayar. Sepekan akadnya berapa? 100.000. Oke, ini barangnya. Orang itu pakai apa saja. Jadi dia itu membayar kepada saya itu jasa akan barang ini. Dia nggak punya barang, sehingga tidak boleh merusak barang ini. Kalau terjadi kerusakan, dia menjamin. Tetapi apa? Dia itu memanfaatkan manfaat dari barang ini, kemudian dia bayar ke saya. Dia bayar ke saya, nanti kalau sudah 1 pekan akadnya, duitnya saya ambil, atau terserah duitnya nanti atau awal nggak ada masalah, tapi sepekan barangnya saya ambil kembali. Selesai. Kamu sudah selesai. Masa memakai HP ini sudah selesai. Ini akad seperti ini dinamakan dengan ijarah. Sewa menyewa. Ini namanya akad sewa menyewa. Kasus yang kedua. Saya punya barang atau saya punya uang. HP misalkan. Kamu mau jualan HP enggak? Oh iya, saya mau jualan HP. Kamu punya trik kan penjualan? Ya, ini saya modali kamu HP ini. Ayo kita kerjasama. Nanti keuntungannya kita bagi bersama. Sehingga apa? Saya naruh duit kepada dia atau barang atau apa saja. Ini kamu tak modali ini. Kamu ini atas nama modal ini. Ini atas nama modal. Nanti kamu menjual barang ini, keuntungannya berapa persentase untuk saya, kemudian keuntungan yang persentase yang lain untuk kamu. Sehingga saya itu kalau ngasih duit kepada dia, duitnya nanti diputar sama dia, keuntungannya. Berarti saya misalkan ngambil 40%, orang yang menjalankan 60%. Terjadi kerugian, yuk kita nanggung semua kerugian. Karena semuanya modal, saya modal barang, dia modal harta, dia modal tenaga. Saya naruh ini kepada orang lain, akadnya seperti ini, itu namanya mudharabah. Sistem namanya bagi hasil. Kemudian yaitu yang keempat, gambaran yang keempat. Saya punya barang, saya punya uang, saya taruh ke antum. Mas, saya punya uang ini. Kamu mau, yaitu kamu butuh nggak? Saya butuh uang 1 juta. Oke, saya punya uang 1 juta. Silakan, nanti uangnya dipakai untuk apa? Untuk beli ini, untuk bayar utang, untuk ini, untuk ini. Yang penting 1 bulan lagi uangnya kembali nominalnya 1 juta. Ya, nominal uang yang lain, kertasnya yang lain mau saya ngasih ke antum itu 50.000, nanti antum kembali misalkan 100.000, nggak apa-apa.
Saya ngasih uang ke antum, uangnya kotor, kumel, antum ngasih ke saya uangnya kempling, nggak ada masalah. Yang penting apa? Nominalnya sama. Saya ngasih barang, barangnya dipakai sampai habis, sampai hilang. Setelah itu dia mengganti pengganti barang itu. Mengganti barang itu. Itu yang dinamakan dengan qard atau namanya utang piutang. Itu namanya hutang piutang. Kemudian yang keempat namanya yaitu saya punya barang. Antum butuh barang. Akhirnya wis ini pakai aja wis. Tak pinjamkan ke antum. Antum memakai manfaatnya, setelah selesai kembalikan. Tidak ada namanya keuntungan bagi saya. Saya punya panci, saya punya apa saja, antum memanfaatkan panci saya, setelah selesai antum kembalikan. Ini namanya i'arah. Pinjaman. Namanya pinjaman, yaitu orang meminjam barang. Dimanfaatkan nanti, manfaatnya dimanfaatkan setelah selesai, barangnya itu zatnya dikembalikan kepada si empunya. Yang keenam, model yang keenam. Saya punya hutangan sama antum 1 juta. Akhirnya sebagai bentuk jaminan supaya saya itu tidak lari, ini antum tak kasih HP. Ini sebagai bentuk pengikat bahwasanya saya itu nggak main-main dalam hutang ini. Akhirnya antum mengambil HP ini untuk sebagai tanda pengikat kalau orang itu lari, nanti HP ini bisa dijual. Ini namanya jaminan. Atau akadnya namanya rohn. Antum kalau memanfaatkan ini apa hukumnya? Hukumnya nggak boleh. Karena ini akadnya akad amanah, tidak bisa dimanfaatkan. Ya, jadi paham ya? Ini bisa tergambar ya? Ini sedikit gambaran ya. Jadi ada 6 akad yang hampir mirip dan itu semuanya nanti ada konsekuensi beda-beda. Ada wadiah. Wadiah itu titipan. Ada ijarah, sewa menyewa. Ada mudharabah, yaitu bagi hasil, yaitu antum sebagai tanam saham. Ada qard, utang piutang. Ada i'arah, ada pinjaman. Antum meminjam barang. Kemudian ada namanya rohn, antum memberikan barang atas nama jaminan terhadap akad sebelumnya. Nah, sekarang gini, sekarang saya pengen terapkan ke tabungan antum. Sekarang ketika antum itu nabung, antum datang ke lembaga keuangan, antum menyerahkan uang. Uangnya diambil sama pihak lembaga keuangan, setelah itu buku tabungan antum bertambah. Yang awalnya 10 juta, antum masukkan uang 5 juta, jadinya 15 juta. Lama-lama nanti 1 bulan, antum lihat cek lagi, oh saya dapat bunganya misalkan dalam bulan ini karena tabungan saya 15 juta, saya mendapatkan misalkan 15.000. Contohnya saja misalkan ya. Pertanyaan di sini, akadnya antum sama bank itu apa gitu? Antum ketika membayar uang, menyerahkan uang ini, akadnya apa? Apakah itu wadiah? Atau itu mudharabah? Atau itu adalah ijarah, atau itu adalah qard, atau itu apa gitu. Bisa dipahami ya? Saya mau diskusi sama antum, paham ya ini maksudnya. Sekarang gini, pahami gambarannya itu. Ketika antum itu nabung, kemudian uang yang antum tabungkan itu sama bank itu disimpan di loket. Sehingga itu bungkus, itu loketnya antum. Di situ tulis loketnya namanya Tobroni. Masuk ke situ, dikunci. Tidak ada seorang pun yang memegang duit ini, memanfaatkan duit ini. Setelah 1 bulan saya mengatakan saya butuh uang itu. Akhirnya dibuka kuncinya, setelah itu diambil barangnya. Isinya duit, isinya emas, isinya sertifikat rumah, isinya macam-macam lah itu. Kan ada model seperti ini ada di lembaga keuangan, ada bank. Sehingga apa, barang saya itu utuh. Barang saya ini utuh, nggak berubah sama sekali dan nggak dipegang sama sekali sama orang itu. Akad seperti ini namanya apa ini? Namanya wadiah. Namanya wadiah. Pertanyaan, sekarang ketika antum nabung itu wadiah atau bukan? Nggak, yang nyata, yang kejadian. Wadiah atau bukan? Bukan. Nah, berarti wadiah tidak. Bukan wadiah. Paham ya, bisa terlebih ya? Berarti bukan wadiah.
Kalau ada orang mengatakan enggak ini akadnya wadiah, lah antum pakai uang saya enggak gitu loh. Kalau antum pakai uang saya bukan, ini kan wadiah, wadiah itu titipan, nggak bisa dipakai barangnya kan gitu. Wah itu amanah kan gitu. Bisa dipahami ya, paham ya? Atau dia itu mudharabah, misalkan yang mudah mudharabah. Mudharabah itu saya itu mudharibnya, saya itu tanam saham. Sehingga nanti lembaga keuangan itu menjalankan uang saya untuk bisnis. Setiap bulan atau setahun sekali saya mendapatkan laporan bisnisnya lembaga keuangan. Oh, dalam tahun ini ada keuntungan sekian. Saya itu memberikan uang segitu. Saya itu punya saham di perusahaannya lembaga keuangan itu 1%. Berarti kalau tahun ini keuntungannya itu 1 miliar, berarti saya itu punya saham 1% saya ini. Saya itu punya keuntungan 1%. Berarti dari 1 miliar, saya dapat 10 juta. Benar 10 juta Pak itu. 1 miliar berarti 100, ya 10 juta. Saya dapat 10 juta ini. Ya kan? Nah kalau terjadi kerugian, ya kerugian duit saya hilang kan gitu. Saya nanggung juga kerugian itu. Sering dinamakan dengan akad namanya bagi hasil. Pertanyaan. Tabungan antum yang antum tabungkan itu akadnya mudharabah atau bukan? Mudharabah atau bukan? Bukan. Antum nggak tahu transaksinya kayak apa, bisnisnya apa, laporannya bisnisnya gimana, bisnisnya rugi atau untung, nggak pernah tahu sama sekali. Yang penting apa? Pokoknya saya nabung sekian, saya dapat prosentase dari apa yang saya tabung. Bukan prosentase keuntungan bank ini apa saja. Oh rupanya bank itu bisnisnya haram, saya nggak boleh tanam saham dalam bisnis yang haram. Pertanyaan, antum itu tahu nggak bisnisnya bank itu apa gitu? Nggak tahu kan gitu. Antum mudharabah mau tanam saham dalam bisnis yang antum saja nggak tahu kan gitu. Berarti apa? Berarti akadnya di bank itu juga bukan mudharabah, berarti bukan bagi hasil. Kalau ada yang mengatakan enggak ini bagi hasil mas gitu. Lah bisnisnya mana? Ya, bisnisnya mana? Laporannya keuangan mana gitu. Sehingga saya itu bisa tahu ini perusahaan ini setiap tahun itu untungnya berapa gitu. Berarti kan ini bukan bagi hasil juga. Bukan bagi hasil. Kalau ijarah tidak, karena itu berupa uang. Ijarah bukan, i'arah, rohan bukan. Atau yang ketiga, kemungkinan yang ketiga itu saya itu punya uang, saya taruh di bank, kemudian bank itu memakai uang saya sampai habis mungkin duit saya itu. Setelah itu ketika 1 bulan saya mau ngambil duit saya dari yang 10 juta, saya pengen ngambil 5 jutanya. Oh ya bisa, langsung dicairkan, jeret 10 juta. 5 juta. Duitnya kempling semua itu. Baru semua itu. Jadi duitnya kencing-kencing lah duitnya itu. Padahal saya dulu nabung 10 juta itu duitnya kumel-kumel. Dapatnya kempling-kempling seperti ini. Yang penting apa? Saya pokoknya minta 5 juta, dapat 5 juta. Sekarang atau 1 bulan lagi. Atau saya nabung 100 juta, saya mau tak tarik 50 juta setelah 1 bulan, keluar 50 juta. Mau pinta berapapun ada. Tapi bukan uang yang dulu kita tabung. Uangnya beda bentuknya itu. Pertanyaan, kalau akad seperti ini apa bentuknya? Bentuknya apa ini? Kan lembaga keuangan kan modelnya seperti itu kan. Saya nabung. Mau nabung pakai uang langsung atau saya transfer. Ya, itu orang transfer ke kita, rekening kita. Tiba-tiba uang kita bertambah. Dari 5 juta jadi 10 juta. Nabung lagi jadi 15 juta, sampai 20 juta, 100 juta. Pertanyaan, ketika antum pengen ngambil duit 5 juta, bisa nggak? Bisa. Dengan apa? Dengan uang yang lain. Antum dulu nabungnya misalkan 50-an ribu, kumpul semua duitnya. Tiba-tiba antum dapat uang 100 ribu kempling semua. Apalagi kalau mau lebaran misalkan, nggak, saya mau ngambil yang receh. Saya minta yang 2 ribuan, sekian, 5 ribuan sekian, 10 ribuan sekian, 20 ribuan sekian. Dapat. Nah ini akadnya apa ini seperti ini? Akadnya utang piutang. Ya, paham ya, tergambar ya? Berarti apa? Antum ketika nabung itu, antum itu ngutangi bank. Antum sedang ngutangi lembaga keuangan antum ini. Gimana bisa paham ya, tergambar ya? Utang itu apa? Tadi saya gambarkan, utang itu bisa utang itu berupa uang atau barang atau apa saja. Apa saja yang bisa dijual belikan, bisa diutang piutangkan. Saya ngasih barang ke antum.
Antum pakai barang saya sampai rusak, sampai kumel, sampai yang lainnya lah, atau antum jual ke yang lain itu. Setelah itu yang penting antum mengembalikan ke saya dengan penggantinya, pengganti barang itu. Barangnya nggak bisa dikembalikan lagi, tapi dia mengganti gantinya atau uang. Dia tidak bisa mengembalikan uang yang lama, nggak bisa. Tetapi dia mengganti dengan uang yang baru, tapi nominalnya sama. Itu yang dinamakan dengan utang piutang. Berarti pahami di sini, berarti maksudnya apa? Antum ketika nabung itu bukan atas nama nabung. Bahasa nabung itu keliru. Bahasa nabung ini keliru, dan itu kita kebanyakan itu tertipu dengan bahasa. Ini bukan tabungan, ini utangan. Paham ya? Jadi antum itu kayak ngutangi bank. Pertanyaan, lah kalau rupanya bank itu 1 tahun ini sukses, dapat keuntungan besar. Setelah itu ada keuntungan, antum dapat keuntungan di situ. Antum dapat keuntungan, dinamakan dengan bunga. Ya, akadnya dari awal saya pokoknya nabung, saya dapat bunga. Pertanyaan, bunga ini hukumnya apa berarti? Hukumnya apa? Haram. Kenapa haram? Karena manfaat yang saya dapatkan dari akad utang piutang. Kullu qardin jara fihi naf'an fahuwa riba. Setiap utangan di mana orang yang ngutangi bisa mendapatkan manfaat, maka itu jatuhnya riba. Kenapa? Karena hutang piutang itu akadnya amanah, akadnya tabarruk, akadnya itu tabarruk sosial. Sehingga saya ketika ngutangi orang, saya itu nggak boleh mendapatkan keuntungan. Kalau saya dapat keuntungan, maka jatuhnya riba. Pertanyaan, Ustadz, saya nggak dapat keuntungan, saya nggak dapat bunga, cuma saya itu dapat bingkisan nanti ketika akhir tahun. Nah, dengan lembaga keuangan yang model kayak gitu kan, saya nggak dapat duit, enggak, duitnya tetap seperti itu. Tapi nanti kalau saat mau lebaran, saya dapat minyak, saya dapat beras, saya dapat sembako. Nah, ini apa hukumnya Ustadz ini? Nah, ini sama juga, antum mendapatkan manfaat dari utangan. Pertanyaan, kalau antum nggak ngutangi bang, antum dapat itu nggak gitu? Nggak dapat. Atau ngomongnya, Ustadz, saya nggak dapat bunga, saya juga nggak mendapatkan sembako, tapi saya mendapatkan hadiah. Ada undian, dia diundi, saya dapat kulkas ini. Apa hukumnya kulkas ini? Nah, itu juga manfaat juga. Itu namanya manfaat. Berarti apa? Riba juga. Itu riba juga. Berarti apa? Manfaat apa saja yang bisa antum dapatkan dalam akad utang piutang, itu jatuhnya riba. Itu jatuhnya riba. Kenapa? Karena tabungan yang ada itu akadnya utang piutang. Bukan akadnya itu wadiah, bukan juga akadnya itu mudharabah, bukan. Kecuali kalau akadnya itu asli itu mudharabah. Mudharabah yaitu saya, lembaga keuangan itu dia punya perusahaan, punya rumah sakit, misalkan dia itu punya minimarket, atau dia itu lembaga keuangan itu punya bisnis, dan transparan bisnisnya ada. Sehingga kita itu masuk ke sana mau lihat bisnis kita, Pak, ini kita punya bisnis banyak seperti ini. Oke, saya tanam saham atas nama tanam saham, atau nabung, saya nabung Mas untuk perjalanannya bisnisnya. Akhirnya setiap tahun saya dapat laporannya sekian, keuntungannya sekian, kerugiannya sekian, ada semua itu. Nah, Anda di sini punya saham sekian, berarti keuntungan Anda sekian. Oke, nggak apa-apa. Berarti saya mendapatkan bunga besar itu karena untungnya besar perusahaan itu. Apa hukumnya seperti itu? Boleh, karena akadnya itu adalah dia itu akadnya mudharabah. Jadi paham ya, bisa dipahami ya ini ya. Jadi maksudnya itu kita itu jangan kembali ke bahasanya itu jelimet. Apalagi di bahasa kita, tabungan itu apa maksudnya tabungan itu? Antum nabung itu maksudnya apa gitu? Nabung itu apa sih nabung itu? Bahasa nabung. Jadi maksudnya itu bahasa namanya nabung. Bahasa namanya nabung itu apa gitu? Atau misalkan bahasa kita minjem. Minjem itu maksudnya apa gitu? Saya minjem duit. Saya minjem duit dari antum. Boleh nggak itu dinamakan pinjaman itu? Bukan, itu bukan minjem, itu ngutang. Itu ngutang. Namanya pinjem itu minjem barang di mana barangnya itu nggak berubah, tapi antum mengambil manfaatnya. Panci misalkan itu, antum minjem panci. Manfaatnya nggak, kita antum memanfaatkan saja, tapi barangnya nggak berubah. Barangnya nanti dikembalikan kepada si empunya. Ketika antum itu memanfaatkannya sudah selesai, maka itu dinamakan dengan pinjaman seperti itu, namanya i'arah.
Pertanyaanlah, kalau saya minjem tapi saya orang itu ingin mendapatkan keuntungan, bisa, namanya ijarah. Dinamakan dengan ijarah. Pertanyaan sekarang, pertanyaan. Lah kalau saya ini nabung, tujuannya apa? Supaya saya nggak pengen mendapat keuntungan sama sekali. Tapi saya itu pengen kemudahan untuk transaksi. Sehingga saya punya ATM, nanti kan dipotong itu. Ada biaya administrasi kan itu. Ketika saya itu pakai ATM terpotong. Saya transfer kepotong. Sekarang pertanyaan, boleh nggak saya itu transfer kemudian saya kepotong kan itu? Setiap transaksi ada potongan itu. Boleh nggak seperti itu? Boleh kalau itu. Itu namanya akadnya namanya ijarah. Sewa menyewa manfaat. Transfer itu kan manfaat kan itu. Jadi akadnya sewa menyewa. Seperti misalkan kalau antum misalkan gini, ada di beberapa bank itu kan dia itu menyediakan loket untuk siapapun yang mau menyimpan berkas-berkas penting. Bisa paham ya itu ya. Jadi kalau antum misalkan punya sertifikat, sekarang untuk menaruh tempat yang aman sertifikat tadi itu di mana? Ya di bank. Karena di sana ada loket yang aman gitu. Kalau antum nyimpannya di rumah, ya di rumah bisa kebakaran, di rumah bisa dicuri sama orang. Akhirnya apa? Nyimpan dokumen-dokumen penting nggak bisa kalau antum di rumah, bahaya. Atau antum punya emas. Ada orang dia punya emas banyak. Antum mau nyimpan di mana emas itu sekarang yang aman itu? Maka antum yang paling aman nyimpannya di bank. Karena di bank itu ada loket. Tapi apakah itu ada semua bank? Wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi ada sistem seperti itu. Jadi bank dia itu punya loket-loket yang dia itu akan disewakan. Sehingga siapa yang menaruh barang di situ nanti dia bayar. Ada kena cas biaya operasionalnya itu. Nah, sekarang begini, saya membayar biaya itu apa hukumnya itu? Hukumnya boleh, dinamakan dengan akadnya ijarah, sewa menyewa. Karena antum itu kayak menyewa loket. Antum nanti dapat kunci ini. Sehingga apa? Kapan saja antum bisa membuka, antum bisa mengambil barang antum bisa. Nah itu akadnya apa itu? Akadnya namanya ijarah. Dinamakan dengan akadnya ijarah. Baik, itu apa? Fahami di sini intinya yang perlu kita sampaikan di sini itu. Antum ketika mengamalkan apa saja itu, akadnya itu apa? Akadnya itu apa? Antum jangan terpengaruh dengan nama atau terpengaruh dengan apa saja. Yang penting itu akad. Kalau seandainya gini saya contohkan ya. Lembaga keuangan dia itu modalin antum. Sekarang akadnya antum minjem sama bank. Sekarang antum sebagai peminjam. Saya datang ke bank, saya bilang, "Bang, saya itu mau bisnis. Saya mau utang 100 juta. Saya mau hutang 100 juta. Oke, nggak apa-apa. Utang 100 juta. Kamu mau buat apa? Ya saya mau bisnis jualan bakso sama mie ayam. Coba dihitung semua kebutuhannya. Beli ini sekian, beli ini sekian, semua. Beli gerobak, beli ini, beli nyewa tempat, ini semua. Saya butuh 100 juta. Oke? Tak bayarkan semua. Bank bayarkan semua. Antum beli gerobak, tak bayarkan. Antum nyewa, tak sewakan. Tapi setelah itu, saya pengen dapat keuntungan 50% kalau antum punya keuntungan. Sehingga apa? Sehingga saya bayar. Saya kan bayar itu. Dari yang awalnya saya utang 100 juta, akhirnya saya kan mengembalikan banyak itu. Karena ada keuntungan kan gitu loh. Nah, sehingga seperti bunga. Terus apa hukumnya seperti ini? Hukumnya boleh karena ini akadnya mudharabah. Akadnya murni tanam saham. Yaitu bank itu tanam saham dalam bisnis saya. Sehingga kalau ada keuntungan, ya bank dapat keuntungan kan gitu. Atau misalkan gini, jual pre-kredit. Saya datang ke bank, "Bang, saya mau beli mobil." Harganya berapa mobilnya itu? Mobilnya harganya 100 juta. Oke, nggak apa-apa, tak belikan. 100 juta, tak pinjamkan uang, yaitu tak belikan 100 juta, tapi nanti kembalinya 120 juta. Saya minta bunganya 20 juta selama 5 tahun. Oke, sepakat. Akhirnya apa? Saya nanti mengembalikan 100 juta tambah 20 juta. 20 juta mau dinamakan bunga atau apa saja terserah. Tapi apa hukumnya? Hukumnya boleh karena akadnya di sini akadnya murabah, jual beli kredit. Akadnya jual beli kredit. Maka itu intinya di sini, pahami di sini maksudnya itu
Antum itu harus paham di sini. Kita itu transaksi itu akadnya apa gitu. Akadnya itu apa? Mau namanya wadiah, atau namanya simpan pinjam, atau namanya tanam saham bagi hasil, atau namanya apa saja, kita nggak peduli dengan nama. Yang kita pedulikan itu sistemnya apa. Kemudian kok tiba-tiba antum dapat untung gitu loh. Kok tiba-tiba dapat untung, antum untungnya dari mana gitu loh. Akadnya apa kok bisa-bisa antum dapat untung gitu loh. Oh, akadnya saya kan nabung gitu loh. Nabung sekarang modelnya gimana? Antum itu, uang antum itu disimpan atau uang antum dijalankan sama lembaga keuangan? Ya uang saya dijalankan, otomatis kan itu. Nah, berarti kita katakan itu bukan tanam saham, itu bukan tanam, keliru antum mengatakan tanam saham itu. Itu bukan tanam saham, itu namanya utang piutang. Itu namanya utang piutang. Sehingga kalau antum mendapatkan manfaat apa saja, mau itu bunga atau bingkisan atau itu apa saja, itu hukumnya haram. Pertanyaan lagi. Lah kalau saya itu nabung, dinamakan arisan. Ustadz, modelnya itu namanya arisan saya itu. Nanti siapa yang menang, dia itu nanti arisannya itu kita jalan-jalan ke Bali. Ada paham nggak? Akad seperti itu. Jadi orang itu nabung, tapi akadnya bukan dinamakan nabung, arisan jalan-jalan. Arisan jalan-jalan. Sehingga antum nabung, masukkan duit, nanti diundi. Siapa yang menang? Jalan-jalan ke Bali. Antum mau ngambil duit itu boleh, karena duit antum itu masih tersimpan. Antum nabung, pokoknya misalkan selama 5 tahun, antum harus bayar per bulan sekian. Nanti tinggal dihitung, berarti antum nabung di sini selama 5 tahun, antum sudah terkumpul duit selama 5 tahun itu sekitar 10 juta. Antum nanti boleh diambil. Tapi apa? Ada bonus arisannya. Nanti kalau diundi, antum bisa safar, antum bisa jalan-jalan ke Bali antum itu. Sehingga duitnya itu tetap bisa saya ambil, tapi saya dapat bonus jalan-jalan ke Bali. Apa hukumnya di sini itu? Kan arisan namanya itu. Bukan, ini bukan arisan. Ini bukan arisan, ini utang piutang. Utang piutang. Kenapa? Karena antum nabung, duit kan nabung gitu. Setelah itu nanti diundi, antum dapat door prize-nya itu jalan-jalan ke Bali misalkan. Atau antum dapat prosesnya itu apa? Door prize-nya itu. Itu jatuhnya riba juga. Jatuhnya riba. Atau misalkan gini, saya jatuhkan misalkan, atau arisan. Arisan kan antum bayar kan gitu. Antum bayar kan, terus kan arisan itu kan. Setelah itu dalam arisan itu ada akad, pokoknya arisan ini nanti siapa yang menang harus traktir kita ini. Siapa yang menang harus traktir kita, jalan-jalan yang nanggung dia misalkan itu. Nah, itu jatuhnya riba juga. Jatuhnya riba. Pertanyaan, dari mana kok antum bisa dapat itu gitu? Ya, dapat bisa jalan-jalan, bisa makan-makan, bisa ini. Itu akadnya dari mana gitu? Kalau itu dipersyaratkan di awal, itu utang piutang itu. Itu akadnya utang piutang. Maka itu maksudnya di sini itu pahami kita ini. Kita harus pahami tentang akad yang sedang kita jalankan itu apa. Antum dengan lembaga keuangan itu akadnya apa. Kalau akad tabungan, ini yang jadi rancu. Tabungan itu akadnya apa gitu. Tabungan itu akadnya apa? Apakah tabungan itu akadnya wadiah, atau akadnya itu mudharabah, atau akadnya itu qard, yaitu utang piutang, atau apa? Itu harus kita jelaskan. Antum itu akadnya apa gitu. Kalaupun kita itu mau mudharabah itu kita itu bagi hasil, atau kita itu bisnis, atau kita itu tanam saham. Seperti misalkan sekarang contohnya seperti deposit. Antum depositkan uang, setelah itu uang kan diputer sama perusahaan, sehingga apa? Deposito itu akadnya adalah akad mudharabah. Pertanyaan, lah kalau saya mudharabah, kan saya dapat untung. Kan saya dapat untung kan gitu. Saya kan ngasih uang 100 juta gitu loh. 100 juta saya kan diputar sama bank kan gitu. Akadnya kan yaitu saya itu kan di sini saya itu kan kayak tanam saham kan gitu. Akhirnya apa? Nanti saya dapat keuntungan. Ada yang 2,5% kalau nggak salah itu. 2,5% lah, kita hitung 20,5%. Berarti apa? Saya kalau depositkan uang 1 juta, setiap bulan saya dapat 2,5 juta. Setiap bulan saya dapat 2,5 juta. Kenapa? Karena saya dapat 2,5% dari apa yang saya tabung, dari apa yang saya depositkan. Ya, deposit itu kan gitu. Apa hukumnya kalau seperti ini?
Lah kan saya itu kan akadnya saya tanam saham. Saya dapat keuntungan, wajar wong saya tanam saham gitu. Maka kita katakan namanya tanam saham. Kemudian orang itu dapat keuntungan. Keuntungan itu prosentase 2,5% itu dari keuntungan yang ada. Prosentase itu bukan dari modal yang antum bayarkan, bukan. Iya kalau ke perusahaannya untung, kalau perusahaannya buntung misalkan itu nggak dapat untung, ya enggak. Yang penting saya pokoknya dapat 2,5% dari uang yang saya tabung kan itu. Nah, ini kita katakan ini masalah ini berarti apa? Akadnya bukan tanam saham, akadnya utang piutang gitu. Gimana, paham ya? Bisa dipahami ya? Gini santai nih, saya punya uang. Masa itu saya cuma masih di majelis ini, saya pengen ngajak antum itu berpikir, ini tuh akadnya apa gitu loh. Ayo kita prediksi akad-akadnya itu supaya kita itu jelasin. Contohnya gini, saya punya uang 100 juta. Saya tanam saham ke seseorang. Seseorang misalnya tukang batik lah atau bank lah atau apa terserah lah itu. Pokoknya akadnya tanam saham saya itu. Oke, namanya tanam saham itu. Tanam saham itu berarti nanti uangnya akan dijalankan kan untuk bisnis kan gitu. Ya kan? Kemudian nanti kalau terjadi keuntungan, oke, saya mendapatkan berapa persentase keuntungan disepakati. Oh, antum mendapatkan keuntungan sekian, berapa persentase misalkan. Oke, sepakat. Ketika terjadi keuntungan, saya dapat misalkan 40% misalkan. Wah, berarti kalau untungnya 1 tahun ini 100 juta, saya dapat 40 juta saya ini. Kalau nggak untung, ya saya nggak dapat apa-apa kan gitu. Kalau rugi, saya nanggung kerugian. Saya punya uang kan gitu. Siapa yang pengen untung, pengen rugi juga, dia harus siap menerima kerugian. Sampai terkadang sampai habis duitnya, 100 juta hilang semua duit saya itu. Ini namanya apa? Namanya mudharabah bisnis. Saya tanam saham. Tapi kalau saya enggak, ini tak kasih 100 juta ya, kita pokoknya bagi hasil. Nah kalau terjadi kerugian, ya antum yang nanggung, saya nggak mau nanggung kan gitu. Lah kalau sampai habis duitnya itu, kalau habis duitnya kembalikan 100 juta. Lah kalau dikembalikan itu loh, lah kan saya nggak mau nanggung risiko saya kan gitu. Kan antum yang jalankan, antum nggak, ya antum yang nanggung risiko gitu. Pokoknya kalau sampai terjadi bangkrut, sampai akhirnya misalkan terjadi musibah, kebakaran, atau yang lainnya dicuri, atau dibohongi sama orang, sampai duitnya ludes. 100 juta itu akhirnya apa? Kembalikan poin 100 juta ke saya. Lah kalau dikembalikan akadnya, duitnya kok dikembalikan, itu namanya apa? Utang piutang. Itu namanya akadnya utang piutang, bukan tanam saham kan itu. Itu namanya utang piutang. Kalau antum itu bayar uang, antum tidak mau risiko, uangnya itu hilang. Yang penting apa? Saya pengen pokoknya nanti ketika sudah selesai jatuh tempo, saya pengen duit saya kembali. Karena saya nggak mau resiko nanggung kerugian uang saya itu hilang. Maka kita katakan itu namanya utang piutang akadnya. Kalau utang piutang antum dapat manfaat, itu jatuhnya riba. Gimana tergambar ya, paham ya? Paham ya? Jadi maksudnya apa? Ketika ada seseorang itu transaksi sama antum, harus jelas ini apa, maksudnya itu akadnya itu apa gitu loh. Kalau gini contohnya lagi misalkan, antum bisnis batik. Saya butuh ini suntikan dana besar ini saya ini. Jadi karena prospeknya besar sekali, saya lihat pasar terbuka lebar itu. Kira-kira saya butuh ya sekitar 100 juta lah. Oke, saya cari orang. Pak, saya punya bisnis seperti ini, antum mau modalin nggak itu? Aduh, ini bisnis ini saya punya uang, cuma nanti resikonya besar kalau ini gitu. Wis gini aja Pak, pokoknya nanti kamu tanam saham. Kalau seandainya terjadi keuntungan, kita bagi bersama. Tapi kalau kerugian, biarkan saya nanggung lah itu. Sehingga bahwa antum nggak usah khawatir, nggak ada kerugian di sini. Yang ada cuma untung bagi bersama, rugi nggak ada. Antum nggak usah nanggung kerugian, saya nanggung kerugian nanti itu. Saya nanggung kerugian. Sehingga bahwa antum invest ke saya itu nggak usah takut gitu. Kenapa? Karena saya jamin kalau ada kerugian yang nanggung saya. Yang penting apa? Saya butuh suntikan dana ini. Gara-gara dia itu dikasih jaminan ketika terjadi kerugian, ya oke, kalau seperti itu saya siap. Tapi kalau saya nanti kerugian saya nanggung juga, ya saya nggak mau kan gitu. Ya supaya kerugian saya nanggung. Akhirnya apa? Orang itu invest ke saya 100 juta. Kalau dapat keuntungan, pokoknya dia dapat. Tapi kalau kerugian, saya yang mati-matian harus nambal kan gitu. Apa akad seperti ini? Akadnya hukumnya haram. Kenapa? Karena ini bukan bagi hasil. Gak ada namanya bagi hasil, itu gak ada. Kalau dia siap membagi hasil, maka dia juga harus siap membagi kerugian.
Kalau pengennya enggak, saya pengen cuma hasilnya saja, cuma pengen untung, tapi saya enggak mau rugi itu. Enggak ada namanya bisnis untung enggak mau rugi, itu enggak ada gitu. Kalau antum enggak mau rugi, ya sudah, antum minjemi orang. Minjemi orang enggak ada ruginya antum, uang duitnya tetap. Nanti tinggal antum minta kapan saja kan kembali, atau wadiah simpanan. Ini tolong disimpan ya. Antum enggak ada kerugian gitu. Tapi kalau antum itu pengennya untung tapi nggak mau rugi, akhirnya apa? Yes, pokoknya saya pengen dapat prosentase keuntungan dari modal yang saya tanam. Akhirnya muncullah namanya deposito. Deposito itu kan kayak lembaga keuangan butuh duit, dia itu lembaga keuangan butuh duit karena bisnisnya besar kan itu. Butuh duit. Akhirnya supaya orang itu naruh duitnya ke kita dan dia itu nggak takut karena ada jaminan kerugian. Wes gini saja. Kamu itu dapat keuntungan prosentase dari uang yang kamu tabung, uang yang kamu depositkan. Pokoknya keuntungan kamu 2,5% setiap bulan. Berarti kalau kamu itu nabung 100 juta, kamu dapat 2,5 juta. Kalau kamu nabung 1 miliar, kamu dapat 25 juta. Ayo nabung. Akhirnya apa? Banyak orang yang deposit, banyak sekali. Kenapa? Karena uangnya terjamin. Dan saya dapat keuntungan. Sehingga apa? Uang saya yang saya depositkan, nanti kalau sudah akadnya sampai berapa tahun? Sampai 1 tahun. 1 tahun duitnya bisa saya ambil 100 juta. Tapi selama 1 bulan saya 2,5 juta sampai 12 bulan kayaknya. Berapa yang saya dapatkan kan itu? Akhirnya apa di sini? Lah, ini terjadi riba di sini itu. Kenapa? Akadnya bukan tanam saham, tapi akadnya adalah utang piutang. Di situ antum mendapatkan keuntungan. Oke, pahami di sini. Karena ini nanti masalah semuanya itu akan terselesaikan kalau kita itu paham ini. Sehingga kalau Ustaz, saya nabung di lembaga keuangan, apalah namanya apa, terserah lah, kita nggak mau nyebutkan nama misalkan. Saya nggak dapat untung, Ustaz. Saya setiap bulan nggak dapat bunga saya itu. Cuma kalau lebaran itu ada beberapa lembaga ya. Saya itu mendapatkan bingkisan daging kambing saya itu, daging sapi lah itu. Saya itu punya daging sapi nanti 1 kilo, saya dapat 1 kilo gitu. Dan bagus, kualitasnya bagus dagingnya itu. Itu bisa kalau lebaran saya dapat itu. Lah saya uangnya masih tetap di situ, tapi saya dapat itu karena dapat iming-iming seperti itu. Maka kita katakan ini jatuhnya riba. Jadi seperti itu. Termasuk juga jadi sudah banyak sekali lah kalau kita itu preteli banyak sekali itu. Yang penting apa? Yang penting kita itu paham ini akadnya kita itu apa. Kita nggak usah terpaku dengan lafaz, mau tabungan, mau bagi hasil, mau tanam saham atau mau arisan, atau namanya wadiah, simpanan. Kita nggak peduli dengan nama, mau namanya apa terserah. Atau contohnya gini, saya contohkan lagi ya. Ini yang uang digital zaman sekarang. Paham ya uang digital ya? Seperti ya nggak usah sebutkan ya. Paham ya uang digital ya? Paham nggak uang digital ini? Saya kan punya uang digital. Nabung misalkan di sebuah keuangan digital lah itu. Mau apalah banyak lah, saya nggak usah sebutkan di sini. Antum ketika punya uang digital, antum kalau bayar pakai itu dapat kemudahan, dapat diskon, dapat ini kan itu. Paham nggak ini? Saya ngomong paham ya? Itu mau apa saja lah itu. Itu namanya apa? Uang digital namanya apa? Enggak, bukan nama itunya, masih nama uangnya itu loh. Jadi antum itu punya apa namanya itu? Apa sih namanya itu? Antum itu punya koin berapa? Koinnya itu loh. Apa namanya? Poinnya berapa? Punya ininya berapa lah itu. Nah, saya punya tabungan, saya punya banyak di situ kan itu. Akhirnya apa? Antum bisa dapat banyak kemudahan, bisa dapat diskon ini karena saya itu nabung di situ. Naruh uang digital di situ gitu loh. Ya kan? Saya dapat banyak kemudahan yang saya dapatkan itu. Lah di sini apa hukumnya? Hukumnya juga sama juga itu akadnya utang piutang. Akadnya juga utang piutang. Ya paham ya, masih itu nanti macam-macam sebenarnya. Kalau kita paham ini itu kita nanti termasuk transaksi yang modern sekarang lah. Transaksi yang modern itu nanti kita akan paham. Kita itu nanti akan paham. Kita itu larinya kemana itu? Larinya kemana? Kalau sebab karena kita itu punya uang, setelah itu kita pinjamkan ke orang, akhirnya gara-gara kita pinjamkan ke orang kita dapat banyak manfaat, kita banyak dapat kemudahan banyak sekali itu. Maka itu jatuhnya riba. Karena kaidahnya kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang di mana utang piutang itu mendapatkan yaitu manfaat bagi orang yang mengutangi, maka itu jatuhnya riba. Utang itu apa? Fahamin dia. Qard itu apa sih qard itu? Qard itu saya menyerahkan barang kepada seseorang. Mau itu uang atau apa saja lah itu.
Akhirnya orang itu memanfaatkan, muterkan barang itu atau dimanfaatkan sampai habis. Nanti kapan saja saya minta ganti atau saya minta kembali atau saya ambil, dia akan menggantikan dengan barang yang lain, dengan uang yang lain atau barang yang lain. Itu namanya qard. Itu dinamakan dengan qard. Kalau modelnya seperti ini dan antum dapat keuntungan, maka itu jatuhnya riba. Baik keuntungan itu adalah uang, atau keuntungan itu adalah bingkisan, atau keuntungan itu adalah hadiah, atau keuntungan apa saja, dan dari awal antum sudah tahu nanti akan dapat itu gitu. Kesepakatan dari awal itu, maka itu jatuhnya riba. Jatuhnya riba. Dan itu nanti masuk ke semua model yang ada. Nah, jadi intinya yang perlu saya tekankan di sini itu maksudnya antum itu akadnya ketika nabung itu apa sih gitu. Walaupun namanya nabung loh, nabung itu akadnya apa antum di sini nih. Kalau memang akadnya itu wadiah, mungkin antum nggak ada masalah, namanya wadiah kan itu, simpanan. Tapi kalau bukan bahaya. Pertanyaan sekarang, Ustaz lah kalau saya itu nabung, saya nggak mau ngambil bunganya, terus bunganya diapain itu? Maka kita katakan bunga yang ada itu haram, uang haram ini. Itu uang haram. Terus apa? Uang haram itu sudah jadi milik umum. Tidak bisa jadi milik antum pribadi, nggak boleh. Itu jadinya milik umum. Nah terus untuk umum itu maksudnya untuk apa itu? Untuk alokasi apa? Itu terjadi khilaf di antara para ulama, masih alokasinya. Ada yang mengatakan khusus dialokasikan untuk sesuatu yang hina. Hina itu seperti membangun jalan yang rusak, got, WC umum, itu yang hina. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, membangun apa saja yang penting itu sifatnya umum. Pertanyaan, boleh nggak kalau untuk bikin masjid? Orang punya bunga banyak misalkan untuk bikin masjid, boleh nggak? Sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena masjid nggak ada yang punya. Yang penting apa? Yang penting tidak ada yang punya gitu. Yang penting tidak ada yang punya. Kalau itu ada yang punya, dimiliki pribadi, maka nggak boleh. Pertanyaan lah, kalau saya punya bunga, saya gunakan untuk membayar pajak. Karena pajak haram juga gitu. Haram bayar dengan yang haram juga kan gitu. Daripada saya bayar pakai uang saya sendiri kan, mending saya pakai uang haram kan gitu. Pertanyaan, pajak itu urusan pribadi antum atau untuk maslahat umum gitu? Urusan pribadi antum kan gitu. Maka tidak boleh antum bayar pajak yang urusan pribadi antum dengan uang haram. Uang riba nggak boleh. Kenapa? Uang riba ini sudah bukan milik antum. Itu milik orang umum. Kalau milik orang umum nggak ada masalah, sehingga sudah tidak ada yang memiliki sama sekali. Sehingga seorang pun nggak ada yang punya lagi. Tetapi itu maslahatnya kembali kepada keumuman. Ya, tinggal nanti umumnya itu kemana? Itu juga terjadi khilaf di antara para ulama. Yang dimaksud keumuman itu apa? Yaitu apakah bisa dipakai untuk sesuatu yang maslahat besar seperti masjid yang itu untuk umum atau apa saja. Maka sebagian matan boleh, sebagian matan nggak boleh. Umum tapi yang khusus untuk yang hina saja. Sebagian ulama nanti matan seperti itu. Ya, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa difahami. Jadi saya inginkan di sini itu maksudnya itu apa? Antum ketika nabung itu jangan terkecoh dengan bahasa tabungan atau bahasa menitip atau bahasa wadiah tadi, atau itu jangan terkecoh dengan itulah. Atau bagi hasil, antum akadnya mudharabah bagi hasil, antum kembalikan ke kaidah asal itu apa gitu loh, maksudnya itu kaidahnya itu apa gitu loh. Supaya apa? Supaya kita itu tidak bingung dengan transaksi-transaksi yang ada. Ya sampai sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.